Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Febrianti. Saya dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tokoh nasional Sultan Agung. Simak video berikut ini. Saya di sini akan menjelaskan biografi Sultan Agung. Sultan Agung adalah Raja Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Sultan Agung memiliki nama asli Raden Mas Jatmika yang juga dikenal sebagai Raden Mas Rangsang. Sultan Agung merupakan putra dari pasangan Prabu Hanyokroowati dan Ratu Mas Adi Dia Banowati. Sultan Agung lahir pada tahun 1593 di Kota Gede Mataram dan wafat pada tahun 1645 di Desa Karta, sekitar 5 km sebelah barat daya Kota Gede. Nama Sultan Agung merupakan sebuah gelar dari berbagai gelar yang diperolehnya. Awalnya, ia dipanggil dengan nama aslinya Raden Mas Rangsang atau Raden Mas Jatmika. Kemudian, setelah naik tahta, Mas Rangsang mendapatkan gelar penembahan Hanyokrokusumo atau Prabu Pandika Hanyokrokusumo. Gelar ini terus bertahan sampai sang sultan berhasil menaklukkan Madura pada tahun 1624. Sejak itu, sang sultan mengganti gelarnya menjadi Susuhanan Agung Hanyokrokusumo. Kemudian, pada sekitar tahun 1640-an, gelarnya diganti menjadi Sultan Agung Senapati Ing Alaga Abdurrahman. Setahun setelah penggantian gelar terbarunya, Sultan Agung Hanyokrokusumo mendapatkan gelar bernuansa Arab dari pemimpin Ka'bah di Mekah, yaitu Sultan Abdullah Muhammad Maulana Mataram. Nah, dari berbagai gelar itulah, kemudian gelar yang dipakai secara resmi dan populer adalah gelar Sultan Agung Hanyokrokusumo. Tidak hanya terkenal karena berhasil membawa Mataram pada puncak kejayaan, Sultan Agung juga terkenal merupakan seorang raja yang sangat sakti mandraguna, berwibawa, dan bijaksana. Sultan Agung memiliki sifat yang keras hati, pemarah, tetapi juga lembut, pemaaf, murah hati, dan tegas sebagai raja. Kesaktian Sultan Agung itu semakin lengkap dengan hadirnya beberapa orang sakti yang menjadi pengikut setianya pada saat memerintah Mataram. Dua sosok sakti yang berada di samping Sultan Agung berhasil membantu Sultan Agung untuk memperkuat kekuasaannya di Mataram, yaitu Kanjeng Ratu Kidul dan Bau Reksa. Sultan Agung memiliki dua orang permaisuri utama. Kedua permaisuri itu kemudian dijadikan sebagai Ratu Kulon dan Ratu Wetan. Yang menjadi Ratu Kulon adalah putri Sultan Cirebon. Dari Ratu Kulon ini, Sultan Agung dikaruniai 9 putra. Salah satunya adalah Raden Mas Syahwawarat alias Pangeran Alit. Sementara yang menjadi Ratu Wetan adalah putri Adipati Batang. Ratu Wetan melahirkan penerus tahta Mataram yakni Raden Mas Syahidin alias Amangkurat I. Sebelum Sultan Agung meninggal, ia sudah membangun Istana Imogiri sebagai pusat pemakaman keluarga raja-raja Mataram yang diawali oleh dirinya, sesuai dengan wasiatnya. Ia kemudian digantikan oleh putranya dari putri Adipati Batang yakni Amangkurat I. Selain itu, Sultan Agung juga meninggalkan sebuah kitab bernama Serat Sastra Gending yang menjadi tuntunan hidup Trah Mataram. Nah, jadi di sini juga saya akan menjelaskan peranan Sultan Agung dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia. Nah, jadi itu ada peranan politik. Yang pertama, mempertahankan kemerdekaan. Sultan Agung Mataram mempertahankan kemerdekaan Mataram dari penjajahan Portugis dan Belanda. Yang kedua, mengembangkan wilayah. Sultan Agung Mataram mengembangkan wilayah Mataram dengan menaklukkan beberapa kerajaan di Jawa, seperti Surabaya dan Madura. Yang ketiga, membangun sistem pemerintahan. Sultan Agung Mataram membangun sistem pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga memperkuat keutuhan negara. Terus juga ada peranan militer. Yang pertama, membangun angkatan perang. Sultan Agung Mataram membangun angkatan perang yang kuat untuk mempertahankan wilayah Mataram. Yang kedua, mengadakan perang melawan penjajah. Sultan Agung Mataram mengadakan perang melawan penjajah Portugis dan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan Mataram. Yang ketiga, membangun sistem pertahanan.
Sultan Agung Mataram membangun sistem pertahanan yang kuat untuk mempertahankan wilayah Mataram. Nah, terus juga ada peranan ekonomi. Yang pertama, mengembangkan ekonomi. Sultan Agung Mataram mengembangkan ekonomi Mataram dengan meningkatkan produksi pertanian dan perdagangan. Yang kedua, membangun infrastruktur. Sultan Agung Mataram membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan untuk meningkatkan perdagangan. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sultan Agung Mataram meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan membangun sistem sosial yang adil dan efektif. Dan yang terakhir adalah peranan budaya. Yang pertama, mengembangkan budaya. Sultan Agung Mataram mengembangkan budaya Mataram dengan meningkatkan kesenian, sastra, dan agama. Yang kedua, membangun pendidikan. Sultan Agung Mataram membangun pendidikan dengan mendirikan sekolah dan pesantren untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan rakyat. Yang ketiga, meningkatkan identitas nasional. Sultan Agung Mataram meningkatkan identitas nasional dengan mempertahankan adat istiadat, bahasa, dan agama. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.